Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dari kelas 11 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kaila Amanda dari kelas 11 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herla Jayani dari kelas 11 MIPA 7 SMA IP Unila Bandar Lampung. Jadi apa sih pengertian imunisasi? Yang pertama, menurut Ranu 2014, imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga bila kelak terpejan pada penyakit tersebut, ia tidak akan menjadi sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif. Yang kedua, menurut Marmi dan Kukuh 2015, imunisasi adalah suatu proses untuk membuat suatu sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme berbentuk bakteri atau virus yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Yang terakhir, menurut Kemenkes 2017, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpejan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Macam-macam imunisasi. Yang pertama, vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Bacillus calmette-guerin adalah vaksin hidup yang dibuat dari Mycobacterium bovis yang dibiak berulang selama 1-3 tahun sehingga didapatkan hasil yang tidak virulen tetapi masih mempunyai imunogenitas. Vaksinasi BCG menimbulkan sensitivitas terhadap tuberkulin, tidak mencegah infeksi tuberkulosis tetapi mengurangi risiko terjadi tuberkulosis berat seperti meningitis TB dan tuberkulosis miliar. B. Vaksin DPT atau difteri, pertusis, tetanus. Vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus adalah vaksin yang terdiri dari tokoid, difteri, dan tetanus yang dimurnikan secara bakteri pertusis yang telah diinaktivasi. Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Diphtheria bersifat ganas, mudah menular dan menyerang terutama saluran napas bagian atas. Penularannya bisa karena kontak langsung dengan penderita melalui bersin atau batuk atau kontak tidak langsung karena adanya makanan yang terkontaminasi bakteri difteri. Penderita akan mengalami beberapa gejala seperti demam lebih kurang 38 derajat Celcius, mual, muntah, sakit waktu menelan, terdapat pseudomembran putih keabu-abuan di faring, laring, atau tonsil. C. Vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat infeksius, berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi atau Hansenula polymorph menggunakan teknologi DNA rekombinan. B. Vaksin polio atau oral polio vaksin. Vaksin oral polio adalah vaksin yang terdiri dari suspense virus poliomyelitis tipe 1, 2, 3 atau Stein-Sabin yang sudah dilemahkan, dibiarkan jaringan ginjal kera dan distabilkan dengan sukrosa. E. Vaksin campak. Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Setiap dosis 0,5 ml mengandung tidak kurang dari 1000 inaktif unit virus strain dan tidak lebih dari 100 mikrogram residu kanamycin dan 300 mikrogram residu erythromycin. Manfaat yang pertama yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Imunisasi memang tidak menjamin 100% efektif untuk mencegah suatu penyakit. Namun dengan imunisasi, sistem kekebalan tubuh akan lebih kuat sehingga saat terjangkit penyakit tertentu, gejala yang dialami akan lebih ringan dan mudah diobati daripada orang yang tidak sama sekali mendapatkan imunisasi sama sekali. Tanpa imunisasi, sistem kekebalan tubuh lebih lemah dan membuat seseorang mudah terserang penyakit dengan gejala yang lebih parah. Manfaat yang kedua yaitu mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya membentuk antibodi dan melindungi tubuh dari serangan penyakit, imunisasi juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya, wabah penyakit campak dan pertusis yang meningkatkan kasus kematian pada bayi dan anak-anak yang pernah menggemparkan dunia. Bisa diatasi jika pada saat itu sudah temukan vaksin untuk kedua penyakit tersebut. Kini setelah vaksin untuk beberapa penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan batuk, angka kematian pada bayi dan anak-anak pun turun drastis. Manfaat yang ketiga yaitu melindungi diri dari risiko kematian dan cacat. Imunisasi terbukti dapat menurunkan risiko terjangkit berbagai penyakit yang mengakibatkan kematian maupun kecacatan pada anggota tubuh. Misalnya pemberian vaksin cacar pada usia anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacat saat dewasa. Pemberian vaksin campak dan rubella juga dapat membantu menurunkan resiko penularan virus tersebut dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya maupun kepada bayi yang baru lahir sehingga mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Manfaat yang keempat yaitu melindungi lingkungan sekitar. Pemberian imunisasi tidak hanya akan berdampak bagi penderita vaksin, tetapi juga akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jika satu orang mendapatkan imunisasi, orang lain yang berada di sekitarnya juga akan aman dari risiko terjangkitnya penyakit. Contohnya, tidak semua anak bisa mendapatkan imunisasi karena usianya yang masih terlalu muda atau karena menderita penyakit tertentu seperti kanker. Manfaat yang terakhir yaitu menghemat waktu dan biaya. Imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena sudah terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat suatu penyakit. Imunisasi dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang merugikan dari segi finansial maupun waktu dari sekecil hingga dewasa. Sebab apabila terserang suatu penyakit, tentu saja kamu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk berobat ke dokter. Namun, jika tubuh sudah memiliki sistem kekebalan, maka resiko tersebut bisa dikurangi. Dampak jika bayi tidak diimunisasi. Dampak yang pertama, jika bayi tidak diimunisasi adalah terkenanya penyakit tuberkulosis atau TBC. Untuk mencegah penyakit TBC, bayi sebaiknya diberikan imunisasi Bacillus calmette-guerin atau BCG. Dampak yang kedua, jika bayi tidak diimunisasi adalah memungkinkan bayi terjangkit infeksi hepatitis. Jenis penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa pada seseorang. Sebab, infeksi hepatitis merupakan suatu infeksi virus pada hati. Dampak jika bayi tidak imunisasi selanjutnya adalah memungkinkan bayi terkena radang selaput otak. Radang selaput otak atau yang dikenal dengan sebutan meningitis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak yang keempat jika bayi tidak imunisasi adalah terkena penyakit polio. Penyakit polio merupakan sebuah infeksi virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf, khususnya pada bayi yang belum melakukan vaksinasi polio. Penyakit polio dapat menyebabkan kelumpuhan pada seseorang, sebab virus ini menyerang sistem saraf pusat. Jadi, ayo kita masyarakat Indonesia mari bersama-sama untuk melakukan imunisasi bagi balita agar Indonesia memiliki generasi yang sehat dan sejahtera.